Selamat pagi teman-teman mahasiswa baru. Perkenalkan, saya nama Wayan Tunas Artama sebagai dosen FKH UGM menyampaikan selamat datang di FKH UGM. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai One Health, all about One Health. Nah, mungkin sebelum mengetahui, mungkin kalian belum pernah mendengar apa itu One Health. One Health itu merupakan satu interface antara animal health, environmental health, dan human health. Jadi kalau dalam bahasa ininya disebutkan kalau lingkungannya sehat, hewannya sehat, maka manusianya akan sehat. Jadi pada prinsipnya adalah multisektoral collaboration, jadi kerjasama antar sektor stakeholder kesehatan, termasuk dokter hewan dan dokter dan juga wildlife expert dan ekonomis dan banyak social sciences dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita memerlukan ini? Karena dalam keadaan kondisi sekarang ini kita memerlukan satu pendekatan yang holistik. Jadi kalau pendekatan holistik itu tidak melihat dari satu disiplin ilmu, tetapi mari kita bekerja sama dalam lintas disiplin. Itu yang kunci dari All About One Health ini. Selanjutnya, kok kita mengalami masalah. Pertama, kita tahu bahwa banyak problem yang melibatkan berbagai faktor seperti misalkan kemiskinan, malnutrisi, perilaku kita sendiri, perubahan sosial culture, dan sejarah ini lingkungan yang tidak sehat, kemudian kita sendiri mengalami disaster, jadi banjir, gempa, dan ada inequality, kemudian ada natural environmental problem, kemudian ada climate change. Nah, ini semua mengakibatkan bahwa kita berhadapan dengan berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan terjadinya infectious disease, jadi penyakit pada hewan dan penyakit pada manusia. Nah, pada dasarnya kita ketahui bahwa terjadinya spillover atau perpindahan atau transmisi penyakit dari hewan ke manusia itu yang kita kenal dengan istilah dalam kedokteran hewannya adalah zoonosis. Jadi zoonotic disease itu penyakitnya. Selanjutnya topik yang akan saya sampaikan di sini adalah satu mengenai pengantar bahwa Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan mega biodiversity. Jadi kekayaan alam kita luar biasa. Jadi kalau kita hitung jumlah kelelawar saja, kita memiliki mengkontribusi 25% dari total populasi di dunia. Dan kita termasuk mega biodiversity nomor 2 setelah Brasil. Nah, apa artinya kita harus bisa menjaga kelestarian alam dan di samping itu juga tidak akan menimbulkan perubahan atau menimbulkan penyakit dari satwa liar atau dari hewan ternak ke manusia yang disebut dengan istilahnya spillover. Nah, ini terkait dengan zoonosis tadi. Jadi penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau vice versa atau sebaliknya itu disebut dengan zoonosis atau zoonotic disease. Jadi penyakit zoonotik. Dan belakangan ini kita berhadapan dengan berbagai masalah kesehatan seperti kita hadapi sekarang ini, adanya MERS-CoV, adanya COVID-19, adanya Ebola, adanya Nipah. Nah, ini memerlukan kerjasama tidak hanya cukup lintas disiplin, tetapi juga regional, juga bisa internasional. Jadi tidak hanya nasional, lokal, nasional, regional, tetapi juga internasional. Seperti kita menghadapi pandemi COVID ini, kemudian ada masalah yang serius, banyak kematian dan sebagainya. Saya kira akan nanti saya ulang di dalam tayangan saya berikutnya. Nah, oleh karena itu memerlukan satu pendekatan. Jadi
One Health itu adalah satu pendekatan bukan disiplin, tetapi adalah approach pendekatan. Saya mulai pertama dengan biodiversity. Kita sudah bisa sampaikan bahwa Indonesia adalah termasuk negara dengan mega biodiversity. Nah, kita termasuk nomor 2 di dunia dengan kekayaan alam. Tetapi bagaimana kita mengelola kekayaan alam ini supaya tidak terjadi masalah kesehatan. Nah, kita tahu bahwa Indonesia dengan, saya kira sudah semua orang tahu, lebih dari 17.000 pulau. Ini luar biasa dan sangat strategis di wilayah yang mempunyai habitat berbagai macam satwa liar, berbagai macam tanaman, spesies, kemudian berbagai macam mamal, berbagai macam roden, dan berbagai macam kelelawar dan sebagainya. Nah, salah satu yang menarik di sini adalah komodo. Komodo adalah ancient lizard yang masuk di dalam World Heritage. Jadi disebut dengan World Nature Heritage yang diberikan oleh UNESCO. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita memiliki 515 spesies mamalia. Dan kalau kita lihat amfibi itu adalah sekitar 270 spesies amphibian. Dan salah satu dari itu adalah yang masih tertinggal sekarang adalah komodo. Nah, kebetulan kami dari One Health itu mengadakan Komodo Summer Course, pesertanya dari hampir seluruh dunia, dari 5 benua, dan pengajarnya ada 21 orang dari 17 negara dan pesertanya dari 30 negara. Nah, itu berarti perhatian ke wildlife diversity Indonesia biasa. Jadi kita harus appreciate bahwa kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Nah, kekayaan alam ini jangan sampai menimbulkan masalah untuk kesehatan manusia. Lanjut. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia itu wildlife itu digunakan untuk berbagai macam ya. Jadi ada yang mungkin pernah memelihara di rumahnya sendiri, jadi piaraan satwa liar tapi dipelihara di rumah menjadi namanya exotic pet. Kemudian kalau dimakan menjadi konsumsi seperti di salah satu di bagian utara Sulawesi itu mengkonsumsi apa saja. Jadi local food itu bisa dari white boar, bisa dari ular, kelelawar, anjing, kucing, ular dan sebagainya. Dan termasuk salah satunya adalah termasuk tikus juga. Nah, ada juga yang beranggapan bahwa wildlife itu wildlife animal itu bisa juga dipakai sebagai obat. Nah, seperti contohnya terenggiling itu dicari dan dicari orang untuk keperluan pengobatan. Itu believe or not, jadi percaya atau tidak, itu tergantung dari persepsi. Biasanya image-nya kalau sudah diinikan, ini orang lebih banyak yakin karena merasa sudah sugesti. Jadi saya kira itu perlu diteliti lebih jauh. Kemudian kita tahu bahwa kelelawar ataupun satwa liar, wild animals ini mempunyai potensi. Jadi kalau kita mengkonsumsi itu bisa, kalau di Afrika disebut dengan bushmeat, jadi banyak terjadinya Ebola misalkan, itu diduga karena makan monyet hijau. Nah, di sini pun banyak dikonsumsi wildlife animal ini dikonsumsi, dijadikan rica-rica dan dijadikan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada anjing, ada kucing, ada kelelawar, ada tikus, dan ada ular, dan ada berbagai macam penganan yang berasal dari satwa liar. Nah, kita fokus pada satu, kelelawar, dan juga ini kalau kita lihat sekarang ini dari hunter, dari pemburu itu mereka mendapatkan sebagai dari pengepul. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara dengan wildlife market terbesar. Jadi pernah disampaikan oleh seorang peneliti bahwa Indonesia termasuk salah satunya adalah menjual satwa liar itu ke luar negeri dengan jumlah yang fantastik. Jadi walaupun masuknya melalui Malaysia, melalui Filipina, atau melalui Thailand, tetapi sumbernya asalnya adalah dari Indonesia. Nah, kalau kita ketahui bahwa bagian satwa liar ini menjadi reservoir penyakit.
Nah, bagaimana misalkan berakibat terhadap kesehatan manusia itu sangat tergantung kepada bagaimana mereka menyediakan wildlife ini sebagai makanan. Nah, terutama kelelawar. Kelelawar itu dikenal dengan mempunyai distribusi penyebaran itu sampai 1 sampai 20 kilo, itu bisa terbang sejauh itu, kemudian bisa hidup sampai 42 tahun. Nah, bahkan diketahui membawa virus itu, berbagai jenis virus itu sudah pernah diidentifikasi oleh peneliti sampai 60 virus. Nah, sekarang yang sudah kita ketahui bahwa ada MERS-CoV, itu juga berasal, kemudian Ebola, SARS, kemudian COVID-19 ini semuanya diduga berasal dari kelelawar. Nah, kelelawar sebagai reservoir, dia dapat menurunkan, mengatur imunogenetiknya sehingga virus itu bisa berkembang di dalam kelelawar, tetapi tidak mematikan kelelawarnya sendiri, makanya disebut dengan reservoir. Nah, kalau kita bicara mengenai wildlife animal, nah ini sangat erat kaitannya dengan zoonosis. Bagaimana timbul kejadian misalkan zoonosis atau penyakit zoonotik itu bisa ditransmisi dari satwa liar. Kita tahu bahwa banyak sekarang tempat-tempat wisata itu memelihara satwa liar. Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana kesehatan dari satwa liar itu, apalagi ada namanya feeding pump. Jadi anak-anak ataupun orang dewasa itu bisa berfoto, berselfie bersama dengan satwa liar, bahkan dengan harimau atau dengan orang hutan atau dengan simpanse dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu karena kita mendekatkan diri ke satwa liar ini. Ini dampaknya bisa ada transmisi patogen dari satwa liar ke manusia. Nah, mereka di antara di antara wildlife sendiri kita tahu dia mempunyai sumber misalnya untuk air yang sama, untuk mandi yang sama, sehingga kemungkinan transmisi antar animal itu juga bisa terjadi karena ada burung, ada satwa liar dan sebagainya. Nah, kejadian ini dapat berdampak negatif kalau misalnya kan ke peternakan atau ke farm, dairy farm misalkan. Ini ada kena TB, itu akan tertular dan masuk ke dalam dairy farm. Itu susunya akan mencemari manusia. Nah, itu yang disebut dengan bagaimana transmisi penyakit itu dari satwa liar ke manusia. Nah, kita tahu bahwa kesehatan pada human, pada wildlife, dan pada livestock itu saling erat kaitannya. Misalkan Lyme disease, monkeypox, hantavirus, Ebola, SARS itu diduga dari wildlife ke human. Kemudian bovine spongiencephalitis, Escherichia coli, cowpox, dan Ripali fever itu berasal juga dari livestock. Nah, dari yang lainnya ini juga bisa tertransmisi baik dari dua-duanya. Bisa terjadi ada rabies, ada West Nile, ada TB, ada antrak, ada tularemia, ada salmonellosis, ada avian influenza, ada brucellosis. Ini semua itu merupakan penyakit-penyakit yang kalian nanti akan dapatkan di semester-semester selanjutnya. Nah, ini menarik sekali karena kita berkontribusi besar, jadi profesi dokter hewan berkontribusi besar pada kesehatan manusia. Nah, kalau kita lihat di sini, penyakit zoonotik itu bisa terjadi dari baik itu hewan piara, dari vektor, dari wildlife, dari hewan piaraan, kemudian dari satwa liar, dari kelelawar dan sebagainya. Nah, bagaimana kita harus mengontrol? Nah, untuk mengontrol ini kita memerlukan satu, nah pendekatan itulah yang disebut dengan One Health. Jadi kalau kita ingat bahwa penyakit pada manusia itu sekarang ini itu berjumlah sekitar 1.416 termasuk yang COVID-19 ini. Nah, 61,3%-nya itu adalah berasal dari hewan atau animal origin. Nah, artinya di sini kalau kita bisa menyelesaikan profesi kita menangani dengan baik, maka ke penyakit pada manusia 61%-nya itu sudah ditangani dengan baik. Itu kontribusi dokter hewan di dalam
kehidupan manusia ini luar biasa. Jadi kita beruntung kalian masuk ke FKH, jadi mengetahui bagaimana peran kalian di masa depan. Nah, dari sekian itu, kira-kira 75%-nya, ini menurut WHO, 75% berasal dari satwa liar. Jadi, wildlife animal. Nah, oleh karena itu, maka perlu pendekatan One Health. Jadi One Health itu, jadi kalian sebagai calon dokter hewan itu adalah di frontliner. Jadi kalau kalian bisa menyelesaikan dengan penyakit hewan, maka manusia itu akan lebih sejahtera. Jadi livelihood of human being. Jadi kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia. Itu luar biasa. Makanya konsep kita adalah Mriga Satwa Sewaka. Manusia Mriga Satwa Sewaka. Nah, kita tahu bahwa emerging infectious disease itu yang SARS misalkan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, kemudian bagaimana dampaknya ke masyarakat, luar biasa. Jadi penularannya sangat cepat dari human ke human, dan ini menjadi outbreak yang sangat besar, mulai dari Taiwan, Cina, kemudian sampai ke Indonesia dan beberapa negara. Nah, kalau kita lihat dari distribusinya, kita tahu bahwa corona yang sekarang kita hadapi ini itu berasal dari ada yang strain-nya, beberapa aja strain, apalagi yang sekarang ini yang strain Delta, luar biasa, cepat sekali ininya. Nah, kalau kita lihat dari distribusi tadi, bahwa sudah ada coronavirus yang lain seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, itu outbreak ke 27 negara dengan kematian confirmed case itu yang positif itulah 2.494 dan yang meninggal sekitar 858 orang. Sedangkan berikutnya ada Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Ini muncul pada tahun 2002 di China, kemudian 30 negara dan sekitar 813 orang meninggal. Nah, yang terakhir luar biasa ini adalah muncul dari Cina juga yang disebut dengan Wuhan coronavirus, tetapi karena ada masalah tidak mau menamakan Wuhan nama coronavirus, makanya disebut dengan SARS-CoV-2 virus. Itu menyebabkan kematian pada hari ini. Ini data saya dapatkan hari ini 185.857.140 orang yang terinfeksi dan sekitar 4 jutaan itu meninggal. Jadi luar biasa, ini 215 negara. Jadi benar-benar outbreak yang luar biasa, jadi pandemi, dikatakan pandemi. Kemudian cara penanganan COVID ini karena begitu masifnya, termasuk di India, di Indonesia, dan beberapa negara, nah kita sampai kepenuhan tempat sehingga tidak bisa menangani di rumah sakit yang proper. Jadi harus ditangani secara emergensi di yang sebenarnya belum layak karena posisi penyediaan rumah sakit yang belum memadai, lebih-lebih dengan masalah oksigen yang kurang dan sebagainya. Ini jadi masalah besar bagi Indonesia. Yang terakhir, poin yang terakhir yang termasuk One Health adalah AMR, jadi antimicrobial resistant. Nah, bagaimana antimicrobial resistant? Karena kita menjadi profesi dokter itu, dokter hewan, dikatakan pertanian juga diblame bahwa menggunakan antibiotik itu berlebihan sehingga menimbulkan resistensi mikroba dan kemudian berdampak pada human. Jadi terjadinya resistennya pada omen seperti TB, sekarang MDR TB, multi drug resistant TB, bawaan kita sekarang nomor 2 TB di dunia, di luar biasa setiap tahun meningkat. Nah, ini juga termasuk salah satunya diduga disebabkan karena misuse atau overuse antibiotik, jadi penggunaan antibiotik yang berlebihan. Nah, ini perlu menjadi perhatian dari profesi kita. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa penyakit yang, karena banyaknya penyakit yang mungkin timbul di Indonesia, maka kami melakukan penelitian, jadi melakukan bagaimana zoonotic disease ini
menurut prioritas di Indonesia, karena kita menangani ada dua kementerian, di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, masing-masing mempunyai prioritas sendiri. Jadi kami mencoba mencari jalan untuk meneliti dari stakeholder kesehatan, dari pemerintah, dari saintis, dari epidemiolog, kita mewawancarai dan melakukan survei bahwa dari sekian banyak penyakit yang ada di Indonesia, termasuk sekarang belum saya masukkan karena dalam survei ini belum ada COVID, itu ada sekian dari antraks sampai West Nile sudah ada di Indonesia. TB, toxo, tiniasis, swine flu, rickettsiosis, kemudian malaria, pes, hepatitis, sampai ke antrak, avian influenza. Kita sekian banyak yang penyakit yang ada di Indonesia, tetapi bagaimana kita memprioritaskan karena anggaran kita tidak mencukupi, maka kami mencoba melakukan namanya penelitian interview dengan berbagai stakeholder kesehatan. Akhirnya keluar sebagai ini adalah avian influenza. Ini paling tinggi 17. Kemudian ada leptospirosis 18%, 22% ini. Kemudian kalau kita lihat dari detailnya, kita memprioritaskan 5. Jadi pertama rabies, yang kedua adalah avian influenza, yang ketiga leptospirosis, yang keempat antrak, 5 brucellosis. Nah, penelitian ini kami lakukan sebelum ada COVID-19. Nah, kalau sekarang mungkin yang terdepan itu adalah COVID-19, baru yang lainnya. Nah, oleh karena itulah maka kita perlu pendekatan namanya One Health approach. Jadi pendekatan how to control zoonosis itu dengan menggunakan pendekatan One Health, yaitu bekerja lintas sektoral, bekerja antara disiplin yang berbagai disiplin untuk menangani satu masalah yang sangat kompleks, yang disebut dengan prone disease. Nah, One Health itu apa? Jadi dalam definisi banyak definisi, tapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa definisi One Health itu adalah collaborative approach that connect health expert from human, animal, environmental health, discipline, and the local, national, regional, global level. Jadi kerjasama lintas sektoral antar disiplin, baik itu dari kesehatan hewan, kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, dari social sciences, dari ekonomi, dari bidang komunikasi, dan bidang-bidang lain yang terkait bekerja di dalam satu duduk bareng bekerja menyelesaikan satu masalah yang sangat kompleks, karena zoonosis itu adalah masalah kompleks, baik itu tingkat lokal, nasional, regional, ataupun di tingkat global. Itu yang definisi One Health. Nah, kalau kita lihat dari ininya, untuk One Health ini kita tahu ada interface, jadi interface antara tiga ini, environmental health, animal health, dan human health. Nah, interface inilah yang disebut dengan One Health. Jadi One Health itu tidak merubah cara kita mengerjakan sesuatu seperti as before, tetapi how we do it, bagaimana kita bekerja bersama untuk menangani masalah ini secara bersama. Jadi istilahnya dalam hal ini bagaimana kita keroyokan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik dan tuntas seperti COVID-19 ini. Nah, misalkan adalah penyakit-penyakit yang sudah dilakukan dengan pendekatan One Health ini, SARS, Zika, Nipah, Ebola, MERS, dan COVID-19, dan serta AMR ini menjadi topik yang saya besarkan ini. Zika, SARS, Nipah, Ebola, MERS itu merupakan kerja internasional. Jadi setiap institusi itu punya kewajiban untuk melakukan mitigasi, identifikasi, dan memberikan respon yang baik. Nah, kalau kita lihat dari gambaran tadi, jadi itu merupakan collaborative work, jadi bekerja lintas sektoral. Jadi baik itu bekerja secara lokal, tergantung kasusnya. Kalau cukup sederhana, mungkin diselesaikan secara lokal. Kalau kompleks, disediakan secara nasional. Tapi kalau sangat kompleks, itu dikerjakan secara global. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan itu, maka terjadi namanya masalah yang chaotic. Nah, itu yang dihindari supaya kita melakukan ini, sehingga pelajaran One Health ini tidak hanya belajar mengenai hard skill-nya, tetapi juga soft skill-nya. Jadi, to attain optimal health for people, animal, and our environment. Itu adalah key
message dari One Health. Nah, bahasa pendeknya, jadi Human Animal Ecosystem Interface itu adalah One Health. Jadi kalau kita melakukan working together, bekerja bersama-sama, itu disebut dengan interdisciplinary atau interaktif. Kalau melakukan kita drawing connection, itu adalah multidisciplinary. Jadi kalau kita di dokter hewan, bekerja misalnya dengan anatomi, dengan biokimia, dengan kesehatan masyarakat, dengan klinik, nah itu disebut dengan multidisciplinary. Tapi kalau kita sudah mengikutkan disiplin lain, disebut interdisciplinary. Nah kalau kerja lintas sektoral, ada departemen, ada kedokteran, ada di bidang ekonomi, ada yang lainnya, ada bidang peternakan dan sebagainya, maka kita kerja dalam hal yang disebut dengan transdisciplinary. Itu adalah building better atau kerja holistik. Nah, outcome-nya adalah working together dan membangun koneksi, membangun relasi, membangun networking. Jadi membangun kerjasama lintas sektoral. Itulah yang jadi outcome-nya. Nah, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam One Health? Nah, jelas dengan sendirinya sebagai leading sektornya itu adalah dokter hewan, karena 60% penyakit pada manusia, 61,3% itu berasal dari animal origin. Nah, kalau kita di frontliner dokter hewan ini, kalian sangat beruntung masuk ke kedokteran hewan. Saya dulu masuk diterima di kedokteran, tapi saya masuknya ke KH karena waktu itu masih kedokteran hewan sangat sedikit dan kami ingin melihat lebih holistik bagaimana itu. Ternyata pilihan saya tidak salah. Kemudian saintifik yang lain seperti health professional, ekonomis, antropologis, karena kita berhubungan dengan masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan dengan baik itu, pendekatan dengan baik atau membuat kuesioner, itu adalah bidangnya antropologis. Kemudian kita juga berhubungan dengan public health professional, karena bagaimana kita melakukan approach ke masyarakat. Ya, ini memerlukan pendekatan public health. Kemudian juga environmental professional kita perlukan, ekologis dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah wildlife expert, karena 75% dari penyakit animal itu berasal dari wildlife. Jadi zoonosis itu berasal dari wildlife. Nah, ini sangat penting kita bekerja di sektor siapa yang bertanggung jawab ini, sehingga kita membangun cooperation, membangun kolaborasi dari background yang berbeda untuk menghasilkan satu penyelesaian yang holistik, itu baik itu leadership-nya, manajemennya, bagaimana harus perform. Selanjutnya, sebelum kita melakukan itu, maka perlu participatory leadership. Jadi cara melakukan pendekatan sangat beda. Kita harus melepas ego sentral. Jadi misalnya kalau dokter merasa super, semuanya bisa, dokter hewan juga mengenai penyakit hewan semuanya bisa, tetapi dalam hal ini semua kita harus menanggalkan sifat-sifat ego sentral. Jadi kita harus bekerja lintas sektoral, pendekatan participatory leadership. Jadi setiap orang mempunyai kesempatan seperti kita menyusun puzzle ini. Jadi setiap orang mempunyai kontribusi dan tidak boleh orang hanya menjadi pendengar. Setiap orang harus berkontribusi sehingga dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Nah, ada koordinator, dan ada manajemen, dan ada komunikasi yang baik. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan One Health. Lebih jelasnya, kita menggambarkan, mengilustrasikan One Health itu sebagai begini. Kalau kita berbagai disiplin bekerja pada bidang kita masing-masing, ada figur yang pertama, saya ilustrasikan sebagai mencit, sebagai tikus. Ini hanya melihat satu sisi, satu lubang. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah, tapi hanya satu hal yang bisa kita ketahui dalam bidang kita masing-masing. Nah, tetapi kalau kita berembuk, terlebih dahulu duduk bareng, dan kita bisa melihat perspektif yang jauh lebih luas. Nah, dalam yang ketiga ini, kalau kita bekerja bersama, membuat satu ini, kita namanya memiliki helikopter view. Jadi kita bisa melihat lebih holistik, lebih jauh, bahwa penyakit itu bisa ditangani secara bersama. Misalkan ada outbreak antrak, kalau sekali kita biarkan itu forever, 50 tahun, 100 tahun itu akan menjadi endemik di daerah itu. Dan akan menimbulkan kematian karena banyak orang yang tidak tahu. Nah, ini harus dirembuk, artinya sekali ada kasus, kita harus segera menangani.
Jadi pendekatan yang cepat dan holistik dan juga kerja lintas sektoral. Nah, itu yang disebut dengan the ability to inspire, structure, and lead effectively implementing in inclusive way. Itu disebut dalam bahasa pendekatan One Health ini. Nah, One Health juga mempunyai bagaimana kita bisa bekerja bersama atau bekerja secara kolektif, maka kita harus mempunyai, tadi saya ulang, menurunkan ego. Nah, setiap ini kita memiliki namanya One Health Core kompetensi, jadi soft skill. Jadi kalian dilatih itu juga ada living skill, ada learning skill, kemudian ada listening skill. Nah, di sini One Health ini mempunyai namanya soft skill. Soft skill dari One Health ini ada 7, yaitu yang pertama adalah leadership, bagaimana kita memimpin. Kalau dalam satu outbreak itu disebut dengan participatory leadership. Jadi setiap orang mempunyai kontribusi untuk menyelesaikan. Kemudian yang kedua disebut dengan system thinking. Jadi kita harus mengurut masalah itu di mana ada kasus outbreak, misalkan antrak atau COVID-19 atau yang lainnya, di mana dimulainya. Kemudian gimana kita membangun collaboration. Nah, bagaimana kita menyampaikan hal-hal tersebut secara dan datanya itu harus precise, harus bisa digambarkan secara baik dan ditampilkan dengan bagus, mudah dimengerti. Nah, sehingga perlu informatik. Nah, di samping itu juga kita harus bekerja menghargai etnis, karena kita tahu di Indonesia ada lebih dari 40 etnis. Kita harus menghargai culture dan value serta etik masing-masing di mana ada outbreak, di wilayah outbreak itu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita memanage itu dengan baik. Kita mempunyai jalur, tidak mencari jalur yang lebih terang, yang menghindari dari yang hal-hal yang tidak diinginkan. Kita mencari solusi secara bersama dengan manajemen yang baik. Nah, itulah yang disebut dengan soft skill. Nah, saya memberikan contoh kenapa One Health itu menangani masalah sangat-sangat kompleks yang disebut dengan big problem. Nah, big problem adalah masalah yang sangat kompleks. Kenapa zoonosis? Itu bagaimana kita bisa mendeteksi, bagaimana kita mengidentifikasi patogennya, bagaimana kita dapat mencegah, kemudian bagaimana kita dapat merespon dengan baik, sehingga dapat mengkontrol patogen dan melakukan surveillance serta monitoring untuk emerging. Nah, yang kedua adalah food safety. Jadi kita harus aware bahwa kalau kita belum tahu penyakitnya, belum tahu patogennya, hindari mengkonsumsi wildlife atau bushmeat atau extreme food atau bushmeat. Nah, kadang-kadang itu karena sudah kebiasaan, belum pernah terjadi, mungkin bisa juga belum terjadi, tetapi ke depan kita tidak tahu hunus, jadi penyakitnya apa saja yang kita belum tahu. Kemudian wildlife health, itu bagaimana kita harus menjaga biodiversity, bagaimana orang itu harus menghindari peminikan pada hewan, pada wildlife animals, kemudian ekosistemnya harus dijaga supaya tidak terusak ekosistemnya. Banyak kan mereka mencari makan ke tempat ke penduduk karena ekosistemnya dirusak oleh penduduk. Nah, sehingga terjadi disease spillover. Jadi wildlife trade itu juga menjadikan disease spillover dan patogen dari hewan ke manusia atau dari wildlife ke manusia. Nah, ini merupakan satu public health problem. Jadi environment in animal and human interface ini merupakan wildlife problem. Kemudian intensive farming system seperti yang kita hadapi sekarang, itu dalam broiler misalnya dalam waktu 29 hari sudah bisa dipanen. Kita bisa bayangkan bagaimana konsumsi dan ininya manajemen dari industrinya. Itu disebut dengan intensive farming system, penggunaan antibiotik yang berlebihan, misuse antibiotik. Kemudian animal product trade, cross species interaction dan sebagainya pada feeding farm. Nah, yang berikutnya adalah AMR. Jadi menggunakan antibiotik atau menggunakan antibiotik yang secara tidak menurut aturan sehingga menyebarkan resisten. Jadi resisten mikrob dari hewan ke manusia. Dan yang terakhir adalah kita juga mempunyai tanggung jawab moral dalam disaster preparedness. Jadi ada
kalau ada bencana alam, banjir ataupun earthquake atau gempa atau yang lainnya, maka kita harus melakukan atau sliding atau longsor. Nah, kita memerlukan rescue. Ini juga emergency service. Nah, ini kita bisa bayangkan juga ada kemungkinan adalah disease risk, ada kemungkinan risiko penyakit yang ada di sana. Nah, selanjutnya saya berikan contoh salah satu dari soft skill itu, misalkan kalau terjadi outbreak, contohnya misalkan outbreak West Nile atau outbreak COVID-19, di mana terjadi, siapa yang terkena, who has the disease, siapa yang terpapar, who is impacted, siapa yang terkena penyakit itu, who are the respondents, responder siapa yang melaporkan, who ada stakeholder, siapa pemangku kepentingan yang lain. Nah, di mana kejadian itu terjadi, bagaimana dia penyebarannya, kita harus tahu itu bagaimana penyebarannya. Kemudian kapan terjadi, bagaimana cepatnya penyebaran tersebut. Nah, kalau kita tahu COVID sekarang, maka kita nggak PPKM. Harusnya dari dulu dilakukan lockdown. Tapi kalau sudah kasusnya begini, baru kita menjadi gelagapan. Nah, saya kira itu. Kemudian bagaimana kita harus melakukan tindakan cepat, terukur, dan responsif. Dan suasananya adalah suasana pandemi, jadi bukan suasana normal. Semua orang harus mempunyai kesadaran dan mempunyai disiplin untuk melakukan itu, sehingga tidak ada penyebaran penyakit. Nah, apa penyakitnya, apa implikasinya, bagaimana terhadap kesehatan hewan, bagaimana terhadap kesehatan manusianya sendiri, bagaimana lingkungannya, ecological health. Mungkin nggak terjadi perubahan patogen atau terjadi mutasi patogen. Nah, ini yang sangat penting. Kemudian, why did the outbreak occur? Kenapa terjadi outbreak tersebut? Nah, ini semua merupakan soft skill dari One Health. Jadi kita harus memikirkan secara holistik bagaimana menangani satu kasus itu. Nah, yang berikutnya sangat saya ingin sampaikan adalah, pertama, ada 4 area yang sebenarnya bagi kita calon dokter hewan, bagi dokter hewan itu harus memahami bagaimana kita bisa mendeteksi patogen dan akurasinya, bagaimana kita bisa mendeteksi dengan cepat. Nah, ini disebut dengan patogen discovery. Dengan kita bisa melakukan active surveillance di daerah outbreak atau di sebelum penyangga outbreak. Kemudian kita bisa melakukan passive surveillance, ada snowball surveillance atau pada wildlife, pada domestic animal. Kemudian mengkategorisasi mikrobiomnya. Sekarang ada alat baru, misalnya dengan menggunakan metagenomic atau menggunakan mini ion, kita bisa melakukan analisis mikrobnya dalam waktu singkat, dalam waktu kurang dari 24 jam, kita bisa mengetahui jenis bakteri dan jenis patogen yang ada. Nah, berikutnya adalah kita bisa mengukur risikonya, jadi risk determination. Jadi kita bisa mengukur, mengkarakterisasi risikonya, bagaimana peranan mikrobnya untuk ke human, patogen apa tidak, itu bisa dilihat dari analisis metagenomik. Kemudian bagaimana transmisinya, bagaimana penularannya ke human, bagaimana kemungkinan transmisinya, itu bisa dipelajari. Nah, selanjutnya kalau kita udah tahu, maka kita akan memberikan respon yang cepat. Makanya disebut dengan outbreak response capacity. Jadi kita semua stakeholder kesehatan, baik dokter hewan, dokter, perawat, social sciences yang lainnya harus bekerja sama untuk strengthen country capacity. Jadi untuk mendeteksi, merespon outbreak in animal ataupun in human. Jadi kalau ada misalnya swine fever, African swine fever, kita harus segera tanggap cepat. Nah, terakhir, dengan itu kita bisa melakukan meminimasi risiko pada hewan. Makanya tadi manusia meriga satwa sewaka. Jadi kalau kita bisa melakukan ini, mendeteksi dan mengetahui secara cepat dan bisa mengukur risikonya, risk assessment, maka kita bisa mengurangi kejadian pada manusia. Jadi kalian sangat beruntung. Jadi bekerja sebagai dokter hewan itu ini sebagai frontliner untuk penyakit-penyakit atau penyakit
yang akan muncul di masa depan. Nah, bisa menangani itu, maka syaratnya pertama harus kita mempunyai readiness. Jadi kita harus siap sebagai dokter hewan, harus punya kompetensi, punya kemampuan, mempunyai sikap segera bisa melakukan deteksi pada wildlife ataupun pada ternak, sehingga kita bisa melakukan namanya early detection. Nah, kalau kita bisa melakukan early detection, maka kita dapat melakukan kontrol yang sangat besar. Dari harusnya yang besar segini kasusnya, kita bisa lakukan dengan kontrol yang sangat cepat karena kita melakukan forecasting readiness dan deteksi dini. Maka akan terjadi kontrol benefitnya itu akan sangat menguntungkan kita, jadi akan menjadi lebih rendah. Kemudian sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwa sebagai summary, jadi collaborative work, baik itu pada human ataupun pada hewan, jadi bidang disiplin hewan, itu perlu sekali dilakukan sehingga kita bekerja lebih efektif dan dapat melakukan deteksi secara dini dan memberi tanggapan atau memberi respon yang sangat cepat. Kemudian risiko pada orang itu dapat kita kendalikan, kalau bisa malah ke kantor kesehatan hewan dan kantor kesehatan manusia itu jadi satu building sehingga kemudian health and well-being of the species, enhancing cooperation and collaboration between physician, veterinarian, dokter hewan, dan other scientific health. Kemudian implementasi One Health untuk controlling zoonosis dan emerging infectious disease itu badly needed, sangat dibutuhkan sekali. Jadi sebagai kata penutup, One Health approach is needed more than ever. Jadi diperlukan, sangat diperlukan. Jadi kalian sebagai calon dokter hewan itu adalah di frontliner harus mempelajari, memahami konsep One Health ini. Nah, kami di OHCC UGM itu mempunyai One Health Student Club. Jadi kalian bisa bergabung ke One Health Student Club, bisa kami kirim ke luar negeri, bisa kami bantu untuk membantu fasilitasi dengan kerjasama disiplin di dokter hewan, kemudian dengan mahasiswa-mahasiswa, dan sering juga karena kami ada Southeast Asian One Health dan ada anggotanya dari lebih dari 50 universitas di Asia, sehingga bisa membangun jejaring network di bidang kedokteran hewan. Nah, karena pendiri dari EcoHealth itu One Health itu lebih banyak adalah bidang disiplin kita, jadi dokter hewan. Jadi hidup dokter hewan. Selamat masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan. Terima kasih. Thank you so much.